karena aku beberapa kali kalau minjemin uang ke temen itu alhasil aku yang dimaki-maki. Jadi itu di dia itu sekitar ada 50 jutaan guys. Itu sekitar kurang lebih ya. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan lanjut ceritanya, part selanjutnya. Ina ceritanya dia nyamperin gitu ya. Jadi ceritanya si scammer love ini nyamperin kalian. Ini berdasarkan cerita aku, dia nyamperin aku. Nah, untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, karena jangan sampai teman kalian tertipu dengan scammer love. Oke teman-teman, dengarkan terus ceritanya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku, ini 2021 ya. 2021 bulan Agustus itu aku di DM sama dia itu habis pulang kerja itu sekitar jam 12-an gitu, karena aku kerja pulang shift 2. Nah dari situ dia bilang kayak dia udah menunjukkan dia sendiri gitu ya, aku nih bapakku nih punya distributor sembako di daerah Tangerang. Nah dia juga tinggal di daerah Purati, jadi kata dia. Nah karena aku nggak percaya sama dia, aku minta KTP-nya lah, karena aku itu orangnya memang nggak percaya. Ternyata KTP-nya juga tetap ditutup gitu, jadi fotonya nggak kelihatan dan alamat rumahnya apanya itu nggak kelihatan. Nah lanjut, kita ke rumah aku itu dekat pabrik aku juga ya, itu daerahnya kayak gelap gitu dulu, karena penerangan di daerah aku tuh bagian industri itu bener-bener lampunya emang nggak ada, walaupun daerahnya memang pabrik dan itu rawan banget sama yang namanya begal. Dan pas kita ketemu itu aku nggak ngeliat ada yang beda ya, tinggi ya memang tinggi, tapi aku nggak tahu waktu itu kalau misalkan foto bisa diedit jadi tinggi gitu ya, maksudnya tinggi kakinya gitu. Nah itu ya aku pikir ya memang dia ya, karena badannya, postur badannya ya sama aja gitu, karena yang di foto tinggi dia juga tinggi. Tapi ternyata ada beberapa foto yang ganjil lah, yaitu dari foto yang dia pakai kacamata itu ternyata bukan foto dia. Itu ada juga foto di bandara yang aku pikir itu dia, ternyata bukan teman-teman. Nah di situ ternyata fotonya itu dia edit kakinya jadi panjang, dan di situ seolah-olah itu dia. Kenapa? Karena itu pakai masker dan itu nggak akan kelihatan wajahnya gitu teman-teman. Nah itu yang ganjilnya. Tapi akhirnya pas aku sama dia ketemu itu bedanya beda banget. Biasanya orang yang diedit itu biasanya yang diedit itu akan ada sedikit kemiripan. Ini bedanya jauh banget teman-teman ya, walaupun pakai efek pasti akan ada kemiripan gitu, walaupun nggak putih gitu ya, gitu guys. Nah kita lanjut, kita ketemu yang kedua kalinya itu dia bawa mobil kecil ya, aku nggak tahu mobil itu mobil apa gitu ya, tapi itu mobilnya kecil. Nah kita ketemuan di daerah Balaraja, itu daerah Balaraja, itu daerah Balaraja sekitar hari Sabtu. Nah itu lagi ada perbaikan jalan juga, jadi jalan ke daerah Citra itu ke KFC itu lagi ada macet-macet dikit malah ya. Nah kita makan di KFC, akhirnya dia bilang kalau bapakku itu punya usaha besar, punya karyawannya banyak, kenalannya banyak, usahanya banyak. Nah dia langsung to the point gitu teman-teman. Dan akhirnya pada satu kesempatan itu di hari itu juga dia lagi butuh uang. Nah ternyata ini udah direncanain sama dia ya, itu dia butuh, dimana dia bilang kalau bapakku itu
nyuruh aku tadi nge-DP buat beli susu FF itu seharga DP-nya itu 1,2. Nah pas dia minta 1,2 itu dia bilangnya pinjam teman-teman, bukan minta gitu kan. Yang macam-macam lah pokoknya, dia ya seperti itulah gitu. Dan pertemuan kita yang ketiga itu yang terakhir ya, itu pertemuan kita yang ketiga itu yang terakhir, itu dia bawa mobil besar dan aku itu curiganya di bawahnya itu ada tulisan itu rental mobil. Nah rental mobil ini aku tanya itu apa, kata dia itu kalau kita habis cuci mobil itu pasti dikasih itu gitu ya. Tapi masa sih namanya rental mobil, kan nggak mungkin teman-teman. Nah dari situ dia minta uang itu sekitar 2 juta, yang uang teman-teman yang setengahnya aja belum kembaliin, dia udah minta yang 2 juta. Yang 2 juta ini dia minta lagi gitu. Nah pulang dari situ dia bilang dia pulang abis dari aku tuh dia bilangnya habis kecelakaan di tol gitu. Terus dia butuh uang itu sekitar 5 jutaan. Dia butuh 5 juta itu buat perbaikan mobil. Dan itu aku kasih lagi teman-teman, itu aku kasih nggak banyak karena aku nggak punya uang lagi gitu ya dari yang dia pinjam itu. Dan akhirnya aku kasih ke dia karena dia mohon-mohon, karena dia nangis-nangis, itu aku kasih. Akhirnya dari situ itu udah nggak ada kabar, tuh. Dan aku tuh ya Allah ya, kok bisa ya orang-orang gitu ya pada nipu gitu ya gitu. Maksudnya kan kita nggak salah apa-apa gitu, tapi kok bisa kita ditipu. Nah cerita selanjutnya itu dia katanya lagi kena penyakit gonorea, itu penyakit kelamin yang katanya dia sudah berhubungan seks itu udah ganti-ganti ya, maksudnya ganti-ganti perempuan lah, apa pakai perempuan ya seperti itulah ya kalau diucapkan. Dia kena penyakit gonorea, dia minta tolong ke aku itu sekitar 1,3 apa 1,2 gitu ya, itu untuk dia berobat. Nah pas aku kasih, besoknya dia minta lagi teman-teman, dia minta lagi sekitar 1 juta. Nah ini aku nggak habis pikir, itu baru kemarin berobat, masa berobat terus-terusan gitu ya. Terus dia akhirnya aku suruh kesini aja untuk berobat di sini, nanti biar nanti aku yang pinjemin uangnya. Nah sampai sini dia nggak mau gitu ya, aku suruh kesini dia nggak mau karena mungkin nanti ketahuan. Dari situ dia nangis-nangis, katanya dia kencing-kencing darah gitu teman-teman, terus bernanah gitu ya. Mungkin dia pernah seperti itu gitu ya, mungkin dia pernah seperti itu, cuman dia memanipulasi keadaan gimana caranya dia bisa dapetin uang. Jadi dia pura-pura kena penyakit itu biar aku kasihan sama dia gitu teman-teman. Akhirnya itu total 10 jutaan ya, 10 jutaan aku dipegang sama dia. Itu 10 juta teman-teman dipegang sama dia. Nah selanjutnya itu sekitar bulan apa gitu ya, itu sekitar bulan September, itu merembet terus ya ke bulan-bulan selanjutnya. September Oktober aku masih ada di bawah kendali dia. September Oktober itu dia minjem uang lagi buat adiknya, katanya adiknya mau laptop tapi bapaknya ini nggak bisa ngebeliin. Akhirnya dia pakai dua nomor, itu satunya memang nomor adiknya, dia 1 kali 24 jam itu WA WhatsApp sama aku, tapi dia nggak ngaku guys, karena aku kan pakai aplikasi Get Kontak. Nah aku pakai aplikasi itu adalah nama dia di situ.
nama dia Ari Setio, Ari dan semuanya gitu ada gitu. Dari situ aku mikir, wah pasti ini udah sama adeknya gitu komplotannya. Sesudahnya ya, sesudah kejadian itu. Dan di hari itu aku sempat marah, masa ini uang terus-terusan, kapan kamu masih, maksudnya kapan kamu kembaliin uang kamu ke aku gitu, karena aku juga butuh gitu ya. Jadi aku banyak banget sih uangnya di dia, dan aku juga butuh juga gitu. Nah itu guys ceritanya. Dan lanjut, ini ceritanya sampai dia pas dia udah ketahuan busuknya, itu dia cuma nipu. Udah ketahuan busuknya, dia nipu lagi nih ke aku guys. Itu pas aku belum ke rumah dia, ini sebelum aku ke rumah dia nyamperin, karena kita satu kota. Itu bedanya cuma aku di kabupaten, dia di kota. Nah kita satu kota. Dia bilang kalau dia lagi jualan Pampers, itu online shop namanya, aku lupa ya, itu ada di Shopee. Nah terus dia minta dananya untuk dia pinjam nih sekitar 2 juta guys, karena dia katanya belum dapat dana lepasnya gitu. Jadi dia minjem dana, tapi aku bilang balikin dulu yang kemarin, baru yang ini aku kasih. Tapi kata dia, kamu nih tega ya, aku lagi usaha loh, nanti uangnya juga dibalik. Nah di situ aku udah nggak percaya guys. Nah karena aku udah udah dipermainin berkali-kali, dan si Ari ini bilang gitu ya, Mbak udah ke rumah aja, nanti mama sama bapak yang gantiin. Itu pas aku pulang kerja, aku tadinya mau kesana mau nyamperin, tapi kata dia, oh aku lagi nggak ada di rumah. Itu sampai ada 2 minggu guys, dia bilang kayak gitu, ke rumah aja nanti bapak yang ganti di rumah gitu. Nah dia tuh, aku nggak tahu dia pakai 4 nomor guys. Ini jadi mamanya, ini jadi bapaknya, ini jadi si Sophie, ini jadi adiknya, ada juga jadi temennya gitu, temen-temen. Jadi ini yang bener-bener kayak, kok gini gitu ya, kok gini, aku kan gak pernah jahat sama orang, kok bisa dijahatin sama orang. Dan akhirnya karena aku udah otak aku udah kemana-mana, aku pengen uang aku kembali, akhirnya aku datengin lah rumah dia guys, di daerah Purati Jatiuhung. Dari situ aku benar-benar kaget. Itu aku benar-benar kaget sama teman aku, karena teman aku cowok ya, dan aku nggak bisa bawa motor ke jalan raya gitu, karena aku nggak tahu daerah situ. Itu benar-benar kaget guys. Temen aku itu bilang, kayaknya kita harus siap-siapin hati deh, mungkin ini bakal di luar ekspektasi kita gitu ya. Akhirnya aku ke sono, itu nanya sama bapak-bapak, itu bapak-bapaknya kata yang sebelah rumahnya. Aku tanya gini, Pak, kalau rumahnya atas nama ini, ibunya ini, kakaknya ini, adanya ini, rumahnya sebelah mana? Itu Neng, rumahnya yang itu di sebelah rumah ini. Astagfirullahaladzim guys, yang dia foto ke aku, yang dia bilang ke aku rumahnya besar, itu rumahnya itu hanya ngontrak, dan itu pun rumah yang tidak layak huni ya. Pokoknya di luar ekspektasi, benar-benar di luar ekspektasi. Dan di saat itu pun ibunya lagi bikin gorengan gitu, karena untuk besok jualan. Oh, dari situ aku udah kayak ngedown, ya Allah, ini uangnya bakal balik apa enggak, karena orang tua aku juga lagi butuh gitu. Dan akhirnya dari sana aku ngejelasin, malah aku yang diusir, aku yang dimaki-maki guys itu. Dan dia bilang, itu urusanmu bukan urusanku, itu uang kamu, dan ngapain kamu minjemin uang ke anak saya gitu kan ya. Seharusnya dia bisa memposisikan anak dia lah ya, jangan terlalu membela. Dan akhirnya aku sadar dari situ untuk tidak terlalu baik sama orang, apalagi yang baru kenal, karena aku beberapa kali kalau minjemin uang ke temen itu alhasil aku yang dimaki-maki.
Jadi itu di dia itu sekitar ada 50 jutaan guys. Itu sekitar kurang lebih ya 50 jutaan, karena aku bayar pinjol yang dia pakai atas nama aku. Dia pinjol atas nama aku, ambil barang atas nama aku, ambil HP atas nama aku, itu sekitar 50 jutaan teman. Dan itu menurut aku besar banget ya, dan aku pun butuh itu untuk nanti aku nikah gitu teman-teman. Itu tuh uang tabungan aku yang pengen aku tabung untuk masa depan aku gitu, karena aku kerjanya tuh udah selesai, udah di off, udah habis kontrak. Nah itu teman-teman ceritanya. Jadi ya untuk kalian hati-hatilah ya. Cukup sekian cerita aku, jangan lupa share ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.